mahasiswi dari Program Studi Administrasi Publik Kampus UPN Veteran Jawa Timur. Di video kali ini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik kelas B, kelompok 6. Sebelum masuk ke dalam isi videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Dian Prastuti dengan NPM akhir 286. Hai, nama saya Lintang Gurcayani, NPM terakhir 086. Hai, saya Ulmu Wulandari, NPM akhir 283. Halo, saya Tifali Rizkyani dengan NPM akhir 100. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan melakukan sesi wawancara pada institusi Auditorat Militer Tinggi 3 Surabaya. Nah, sebelum masuk ke dalam inti videonya, rekan saya akan menjelaskan pengertian etika secara garis besar. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya perilaku manusia berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Secara umum, etika membimbing kita untuk bertindak dengan baik, benar, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan etika secara garis besar, nah langsung saja kita masuk ke dalam sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk sesi wawancara pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Latifah Rizkyani, mahasiswa Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 6 sebagai pewawancara. Pada kesempatan ini saya juga didampingi oleh rekan-rekan saya, yaitu Lintang, Umu, dan Dian, yang akan turut hadir dalam sesi wawancara ini. Sebelumnya mohon izin Bapak, bolehkah kami mengetahui nama lengkap serta jabatan yang Bapak emban saat ini? Terima kasih adik-adik mahasiswa dari UPN Jawa Timur. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ali Ridho, pangkat Laksamana Pertama TNI, jabatan Kepala Auditorat Militer Tinggi 3 Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan didampingi oleh Wakati, Kapok, dan Kabak Lakara. Tetapi sebelumnya nanti kita tayangkan profil tentang Odmilki 3 Surabaya supaya lebih mengenal, memahami tentang auditorat militer. Dan pada kesempatan ini silakan adik-adik ingin bertanya atau sharing terkait dengan etika profesi auditor. Silakan bisa dilihat profilnya. Jadi Odmilki 3 Surabaya ini di bawah Babinkum dan Urjen TNI. Ini badan penuntut di lingkungan TNI yang bergerak di Surabaya, ya. Tadi saya sebutkan dalam penyelenggaraan pembinaan organisasi di bawah Babinkum TNI dan dalam teknis justisial berada di bawah Urjen TNI. Wilayah hukum Odmilki 3 Surabaya, yang pertama adalah Odmilki 311 Surabaya, kemudian Surabaya ini ada UPT Malang, ada Odmil 312 Madiun, ada Odmil 313 Denpasar, ada Odmil 314 Kupang, dan ada Odmil 315 Banjarmasin. Sehingga visinya di sini adalah terwujudnya Auditor Militer Tinggi 3 Surabaya yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Tentunya yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dalam upaya penegakan hukum. Lanjut. Misinya diantaranya adalah tentunya mewujudkan tujuan hukum, kemudian mewujudkan peran Odmil Surabaya dalam penyelesaian tindak pidana di wilayah hukum, menindaklanjuti reformasi birokrasi dan tata kelola yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas pokok, melayani kepentingan masyarakat, anggota Project TNI melalui penegakan hukum dan membantu pemerintah daerah
Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja nilai-nilai utama yang wajib dimiliki oleh personel TNI khususnya yang terlibat langsung dalam peradilan militer seperti dasar militer dan hakim militer agar tetap adil, netral, dan profesional. Baik, tentunya kita harus mengetahui bahwa nilai-nilai itu value adalah dasar daripada apa yang harus kita miliki sebagai auditor militer, khususnya adalah auditor militer tinggi 3 Surabaya. Nilai-nilainya tersebut adalah tentunya adalah nilai-nilai hukum. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Makanya nilai-nilai hukum itu sangat fundamental. Kemudian keadilan itu sendiri untuk apa? Untuk kita memperoleh keseimbangan di dalam konteks penegakan hukum. Di sini ada kepentingan hukum dan kepentingan pertahanan negara, khususnya adalah kepentingan militer. Karena kita sebagai jaksa militer itu agak berbeda sedikit dengan jaksa umum, karena di sini ada kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan negara, yaitu diimplementasikan adanya kepentingan militer. Anggota TNI yang bertugas atau terlibat langsung dalam proses penegakan hukum di militer adalah menjunjung tinggi, kita ada namanya jujur, benar, adil. Ini sesuai dengan Pataka Babinkum TNI. Jadi di mana penegak hukum diharapkan di dalam menjalankan profesinya itu harus bersikap jujur, benar, dan adil. Ya, diantaranya adalah kita sebelum diangkat menjadi auditor itu disumpah. Ya, disumpah itu diantaranya tidak boleh menerima janji atau hadiah, atau kita sendiri memberikan janji atau hadiah kepada siapapun. Ini terkait dengan nilai-nilai dasar. Terus kemudian nilai-nilai itu diambilkan dari mana? Di antaranya adalah kita mengetahui bahwa dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila, di mana di dalam 5 sila itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada tadi. Nilai pertama adalah nilai 1 sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada nilai di mana kita wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dilanjutkan dengan sila-sila berikutnya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi dalam praktik peradilan militer dan bagaimana langkah pembinaan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut? Baik, pelanggaran kode etik di dalam Perpang 57 tahun 2023 itu sudah dijelaskan apa yang menjadi kewajiban auditor dan apa yang dilarang dilakukan oleh auditor. Tentunya seorang auditor apabila melakukan pelanggaran, maka dia akan dikenai sanksi. Dan sanksi ini dijatuhkan setelah ada namanya Majelis Kehormatan Auditor atau MKO. Di sini pelanggaran bentuk lain, misalnya menerima suap, menerima gratifikasi itu. Tapi nanti akan dipilah mana yang masuk sanksi administrasi. Sanksi administrasi misalnya diberhentikan dengan tidak hormat, dicabut haknya sebagai auditor. Kalau itu berpotensi pidana, maka akan dipidanakan. Jadi kita bukan kebal hukum, walaupun kita aparat penegak hukum, kita juga harus mematuhi, menghormati, dan menjalankan ketentuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apa yang digariskan oleh pimpinan kita. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan Bapak untuk generasi muda, khususnya calon hukum, agar mampu menjaga etika profesi, menjunjung tinggi kehormatan, dan bertindak disiplin dalam pengabdian di institusi militer? Jadi
dalam hal ini karena pertanyaannya adalah bagi generasi muda, berarti saya katakan belum menjadi prajurit, kan begitu. Generasi muda untuk calon bolehlah calon. Yang pertama tentunya bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang digariskan oleh agama kita. Apapun agama kita pasti akan menjaga kehormatan kita. Yang pertama itu. Jadi pesan saya adalah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, semangat nasionalisme itu harus ada. Kita cinta tanah air harus ada. Kemudian kita harus juga mengimplementasikan nilai-nilai apa yang ada dalam Pancasila. Mohon maaf saya agak menyoroti sedikit tentang adik-adik yang menyuarakan terkait dengan demonstrasi. Apakah demonstrasi itu dilarang? Tidak. Sepanjang demonstrasi itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dia harus melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian mana sasaran yang mau demo, tujuannya apa. Ini semua diatur di dalam peraturan perundangan. Yang saya sayangkan, sekali lagi mohon maaf pada adik-adik saya, para mahasiswa atau mahasiswi, bahwa mereka kadang terlalu over merusak sarana prasarana umum. Padahal sarana prasarana umum ini dibangun dari uang rakyat yang kembali untuk rakyat. Alangkah indahnya, alangkah baiknya menurut saya, karena adik-adik mahasiswa itu akademisi, buat kajian, buat telahan, buat saran pendapat kepada kampus, dan itu diteruskan kepada lembaga yang terkait. Apa yang menjadi pemikiran para adik-adik mahasiswa itu apa. Ya. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi kebuntuan, apa solusinya diantaranya? Misalnya bisa berdialog langsung, mengirim surat kepada instansi atau lembaga yang akan dituju, menyampaikan apa yang diinginkan rekan-rekan mahasiswa. Sehingga apa? Hubungan ini antara adik-adik mahasiswa dengan lembaga itu berjalan harmonis dan kita mengharapkan memang masukan-masukan yang baik, yang konstruktif, yang komprehensif, supaya demi kemajuan institusi lembaga kita. Sehingga adik-adik mahasiswa itu juga mempunyai nilai yang tinggi. Ini kan terkait dengan kita kan, dari kita bicara tentang nilai. Sehingga pemikiran-pemikiran adik-adik ini bisa dilihat oleh orang banyak, apalagi dimuat di dalam media sosial. Tetapi kalau misalnya hanya di lapangan saja dan menimbulkan keresahan dan kerusakan bagi sarana prasarana yang dinikmati oleh umum, kan dampaknya juga akan merugikan adik-adik mahasiswa sendiri. Misalnya contoh, halte dirusak, padahal rekan-rekan mahasiswa butuh halte itu, termasuk yang lain. Tetapi sekali lagi bukan melarang ya, bukan melarang, tetapi lakukan demonstrasi itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi tadi kalau boleh saya menyarankan, buat kajian, buat telahan staf, buat saran-saran yang konstruktif kepada lembaga atau pemerintah yang terkait, khususnya apa yang diinginkan oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian di sini, kalau terkait dengan etika, di sini sekali lagi, etika itu pedoman untuk kita berperilaku supaya baik dan benar ya, baik dan benar. Kadang-kadang menurut kita baik, belum tentu bagi orang lain baik, tapi baik dan benar. Kemudian ini apabila nanti rekan-rekan mahasiswa menjadi prajurit kelak nanti, menjadi prajurit TNI, ini ada pesan yang bagus ini, bahwa bila kelak kalian menjadi prajurit atau penegak hukum, jangan pernah tukar kehormatan diri dengan kenyamanan sesaat. Artinya saya sebutkan, demi kepentingan kita pribadi, tanpa memperhatikan kepentingan
organisasi kita. Kita mau dibeli sehingga apa? Kehormatan kita tidak terjaga. Kemudian tadi ada pesan satu lagi. Nanti Kresna. Jadilah prajurit atau insan hukum yang bisa diandalkan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar akan panggilan jiwa. Sekali lagi, kepada adik-adik mahasiswa, mahasiswi, teruslah semangat untuk mencari ilmu, karena dengan kita punya ilmu, maka akan diangkat derajatnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Agama apapun, kalau kita mempunyai ilmu dan kita bertakwa, insya Allah hidup kita tidak akan susah, hidup kita tidak sengsara, dan kita bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu jawaban dari saya. Sekali lagi terima kasih, salam hormat buat Rektor dan Dekan UPN Jatim. Semoga adik-adik yang saya banggakan ini nanti kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat untuk kemajuan di negara kita. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah menjawab beberapa pertanyaan wawancara dari kami. Jawaban-jawaban tersebut dapat bermanfaat bagi kami juga. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian dalam sesi wawancara ini. Sekian, terima kasih.